dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh memimpin kehidupan kami sepanjang minggu lamanya. Dan hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami, berikan kami sukacita, berikan kami semangat dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, biarlah ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Semangat! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Rajin baca firman Tuhan ya, dan rajin berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Jangan pernah lelah ya untuk berdoa sama Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kita mau jadi anak yang luar biasa, harus rajin baca firman. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya laskar Kristus yang gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Di kerajaan terang, kita membaca Alkitab agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Di kerajaan gelap, iblis juga mengadakan pertemuan untuk rencana mengganggu seorang anak Tuhan. Iblis ada di mana-mana dan dia memperhatikan kita. Iblis akan selalu berusaha membohongi kita. Karena itu, kamu harus memakai perlengkapan senjata Allah. Pertama, berdirilah dengan tegap. Pakailah ikat pinggang kebenaran. Pakailah baju zirah keadilan. Pakailah kasut damai sejahtera untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Gunakanlah perisai iman untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan. Terimalah pedang roh firman Allah. Kamu sudah memakai perlindungan senjata Allah. Sekarang, kamu adalah prajurit Kristus. Kita berperang bukan dengan manusia, tapi kita berperang dengan roh jahat di sekitar kita. Cara berperangnya adalah dengan berdoa setiap waktu kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 21 bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kali ini saya akan mengucapkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak pada Matius 7 ayat 21. Bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, sekarang saya mau menghafalkan ayat hafalan minggu lalu terambil dalam Matius 7 ayat 21. Bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru
kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan memberkati. Saya menghafal ayat minggu lalu terdapat dari Matius 7 ayat 21. Bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terima kasih. Ya teman-teman. Teman-teman, sekarang saya menghafalkan surat minggu lalu yang terdapat dari Matius 7 ayat 21. Bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dadah teman-teman, Yesus memberkati. Hai teman-teman, sekarang saya menghafalkan hafalan minggu lalu yang terdapat dalam Matius 7 ayat 21. Bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Makasih, Tuhan Yesus memberkati dah. Ayat 21 bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ke dalam kerajaan sorga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya mau hafal Matius 7 ayat 21. bunyinya, Bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk akan masuk ke dalam ke dalam kerajaan kerajaan surga, surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. dan di surga. Terima Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Matius 7 ayat 21. Bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius
7 ayat 21. Bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terima kasih. God bless you. Bye. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama melihat cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah prajurit Allah. Nah, adik-adik, sebagai prajurit Allah, kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Nah, yang pertama, kita harus berdiri dengan tegak, yang artinya berani dan bangga karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan yang kedua, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Kita harus selalu hidup di dalam kebenaran. Kebenaran kita harus selalu hidup di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus berbaju sirah keadilan, yang artinya kita selalu menyatakan hal-hal yang benar. Kita tidak boleh berpihak kepada hal yang salah atau hal yang tidak benar. Betul sekali. Dan yang keempat, kita berkasutkan damai sejahtera hingga dimanapun atau kemanapun kita pergi, kita terus damai dan orang lain dapat melihat damai itu dan dapat melihat damai Kristus dalam kehidupan kita. Yang kelima, kita harus memiliki perisai iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, supaya kita dapat melawan setiap gangguan-gangguan si jahat, yaitu si iblis yang mungkin berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Betul sekali kakak. Dan yang keenam, kita harus memakai ketopong keselamatan. Percaya bahwa di dalam Tuhan kita aman dan percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu bersama-sama dengan kita. Nah kakak, yang tidak kalah penting yang ketujuh, yaitu kita harus memiliki pedang roh, yaitu adalah firman Allah. Kita harus menaati firman Tuhan, membaca dan merenungkan, karena itu adalah senjata, karena firman Tuhan adalah senjata kita agar kita menang melawan si iblis. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Efesus 6 ayat 11. Bunyinya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jangan lupa dihafal dan kirim di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis. Ke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Namun sebelumnya itu kita tak lupa untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengajari kami. Tuhan, kami percaya biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami terus melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu, melakukan apa yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, bahkan setiap adik-adik di rumah juga. Tuhan lindungi setiap adik-adik yang ada di rumah. Biarlah setiap adik-adik yang di rumah juga menjadi adik-adik yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus